Saya kira dengar sendiri gitu ya. Jadi dengarnya itu suara cewek. Jelas itu ya. Jelas sih di telinga saya bilang. Jadi emang benar di situ itu pernah ada cewek yang terperosok ke jurang katanya itu. Kita langsung bilang lagi. Saya dengar lagi, Yan katanya. Suara cewek itu iya. Oke guys, jadi kita kembali lagi di channel Rizky Epel, konten podcast horor Rizky Epel, Are You Scary Part 2. Jadi kita udah ada sama Rian ini, Rian Akbar. IG-nya apa Yan? Ian_24. Jangan lupa follow. Terus dia itu mau nyeritain tentang pengalaman mistisnya di Gunung Manglayang. Di Gunung Manglayang, di tepatnya di Gunung Manglayang di mana itu? Jatinangor. Jadi dia itu perjalanannya terus diikuti dan ya ada nggak tahu lah. Jadi kita langsung aja ke narasumbernya guys. Jadi gimana ya? Jadi tahun 2019 bulan Februari itu ada suatu komunitas ingin mendaki Gunung Manglayang tapi harus ada yang survei dulu. Nah, saya sama berempat sama teman saya jadi langsung berangkat. Itu hari-hari biasa ke Jatinangor. Berangkatnya itu sekitar udah asar sampai ke base camp Jatinangor itu maghrib itu hujan deras. Hujan. Kondisi. Nah di situ teman-teman saya juga baru pertama kali menginjakan kakinya di Gunung Manglayang. Nah otomatis bertanya-tanya dulu sama pendaki, cari referensi gitu. Nah ketika saya singgah ke gubuk kayak musola gitu, ada anak sebaya sama saya langsung ngobrol-ngobrol aja gitu. Treknya gimana? Sharing. Jadi katanya ada 2 puncak Manglayang tuh. Jadi ada puncak utama sama puncak bayangan. Nah, kalau enak view-nya itu emang di puncak bayangan, tapi top puncaknya itu ada di puncak utama. Beda gitu. Ya. Nah, jadi berapa ketinggiannya? Sekitar 1.800 mdpl. Nah, setelah itu teman saya bertiga sama saya terpikat pengen ke puncak utama gitu karena kagok kakinya. Ya. Nah di situ saya berangkat sekitar udah sholat isya itu hujan deras. Pertama kalinya ngetrek ke Gunung Manglayang. Jadi treknya itu ya berlumpur sama nanjak terus monoton. Apalagi hujan kan, jadi kondisi tidak membaik lah. Sedang tidak baik. Pasti lalu Jadi setengah jam kemudian saya itu sama teman-teman masih mencari pos pelang gitu, pos 1. Tapi gak ketemu pas ya hampir setengah jam kemudian. Jadi pelangnya itu ada di pohon tapi samar-samar gitu di karena malam di ya, tambah penerangan juga kurang sih. Nah udah pos 1 lewat, jalan terus saya di depan. Jadi ya penunjuk arah gitu meskipun nggak tahu. Terus mencari-cari jalan yang benar gitu ya. Pas di situ sekitar sejam kemudian jam 10 kurangan nggak lihat terus puncak ini pos gitu. Pelangnya juga nggak ada gitu. Nah di situ saya istirahat dulu sama teman-teman saya ya, kopi rokok gitu sekitar 10 menit berangkat lagi. Nah pas sekitar 5 menit maju gitu jadi saya itu saya kira dengar sendiri gitu ya. Jadi dengarnya itu suara cewek. Jelas itu ya. Jelas sih di telinga saya. Jadi cewek ketawa-ketawa tapi rame gitu ceweknya itu satu, cuma ya kayak yang menanyakan gitu, ya, sautan gitu. Padahal di situ saya itu belum bilang sama teman saya gitu, cuma saya ya pendem aja dulu. Nah setelah istirahat kedua saya kan masih mencari pelang pos 2 gitu, tapi belum ada. Nah pas istirahat saya langsung bilang tadi dengar
cewek ketawa-tawa gak gitu rame-rame. Ya logika saya masih positif gitu. Iya, Berarti itu positif. puncak berarti Udah sudah dekat gitu. dekat ya. Teman saya juga yang namanya Pidar itu ngedengar dan kita diskusi gitu berempat. Oh berarti puncak udah dekat gitu. Langsung aja bergegas udah makan mie gitu, buat ngisi perut. Pas maju lagi sekitar 10 menit 15 menit teman saya kecapean di belakang gitu. Ya saya tuker posisi aja ke belakang Soalnya buat kan nemenin. soalnya beda kan posisi di depan sama di belakang kan Iya. beda gitu, capeknya gitu. Mm-mm. Nah teman saya berdua maju buat ya cari-cari jalan yang benar gitu supaya gak tersesat. Nah teman saya yang di belakang namanya Pidar itu denger lagi ketawa-ketawa gitu, berarti yang benar ini sudah mulai sampai gitu. Kita istirahat dulu. Itu positif thinkingnya. Ya itu sambil hujan ya lumayan lah, terus penerangan kurang gitu. Tapi pas mau maju ketawa-ketawa lagi, tapi suaranya itu sama. Saya itu ngobrol itu berdua sama teman saya si Pidar itu. Tapi kenapa ya suaranya itu sama? Iya katanya benar. Dan jelas bisa itu Jelas. Nah teman saya Farhan sama Mumi di depan itu ya gak ngerti apa-apa gitu. Yeah. Ya mungkin saya pikirannya kemana-kemana kan udah capek, terus diguyur hujan. Jangan karuan lah. Iya, pendakian perdana ke Manglayang. Nah udah itu ya saya lanjutin lagi biasa, tapi saya paling belakang ini Pidar. Yeah. Nah Tukang. dan pas ketiga kalinya Pidar itu ya tiba-tiba diem gitu, saya juga langsung teriak ke teman yang dua di depan, berhenti dulu gitu. Pidar kecapean. Udah itu Pidar langsung bilang lagi, saya dengar lagi Yan katanya suara cewek itu. Iya, saya itu jadi tatapan muka berempat langsung Ya. itu mundur. Diam tanpa kata. Jadi bingung harus ngapain. Iya. Nah di situ diam dulu ya sambil istirahat gitu, melepas lelah. Nah udah itu jalan kata teman saya di depan, ya masih belum ada pelang pos 2. Itu sekitar jam setengah 11 saya belum sampai ke puncak utama. Harusnya berapa jam itu estimasi ke Kalau puncak? Kalau lihat-lihat di Google mah hampir 4 jam, 3,5 jam bisa sampai katanya. Soalnya ya mungkin saya juga positif trek basah gitu, Ya. terhalang sama hujan. Nah di situ istirahat maju lagi. Teman saya Pidar ini memutuskan aja untuk diam di sini, diriin tenda. Itu pun di depan belum ada pelang apapun gitu, Ya. maupun ke puncak bayangan atau utama. Nah di situ teman saya berdua, Mugni sama Farhan itu survei lagi jalan, ingin mencari ya pos 2 ataupun jalur ke Manglayang, ke puncaknya utama sama ke bayangannya. Teman saya duduk gemeter aja sambil bilang gitu, yang kok gak ketemu di puncak katanya. Sambil merinding gitu, hujan juga. Jangan ngerinci kan. Nah di situ ya saya juga diem kalut, tegang gitu, baru pertama kali. Nah saya sebelum mendaki ke berbagai gunung itu kan suka melihat mitos-mitosnya. Nah di situ saya baru nyadar gitu, emang hari-hari biasa itu terkadang gitu suka ada, apalagi di sepanjang trek cuman kami berempat mendaki di situ hari-hari biasa yuk. Ya mungkin weekday emang gitu. Nah si teman saya yang survei itu balik lagi, yang nggak ada pelangnya. Ya udah saya putusin di sini. Tenda. Iya di sini aja ngedirin tenda, capek gitu. Soalnya di depan itu kabut tebal gitu. Nggak kelihatan. Udah ngedirin tenda yang masak biasa. Pas pagi-pagi Berangkat semalam pas kita malam itu pas tidur istirahat, alhamdulillah gak kejadian apa-apa gitu.
Nah, Gak cuma denger lagi suara itu. pas pagi-pagi teman saya heran gitu. Itu 10 menit ya jalan Dari dari tenda ke pos puncak. pos menuju puncak dekat 10 menit, tapi teman saya yang nyari kebingungan, kemarin, yang nyari berdua. kemarin gitu. Itu gak kelihatan ya, mungkin kabut tapi yang jelas gitu. Jadi pertigaan gitu langsung Dan- ada plang. Nah di situ teman-teman saya ya langsung tengok-tengokan, ya mungkin ini emang jalannya gitu. Iya. Positif. Nah saya ke puncak. Dan di utama. puncak itu ada orang lain atau gimana? Di puncak utama juga ada sih satu tenda. Ada cewek. Enggak sih, cuma ada orang dewasa aja. Oh, berarti. Berdua, iya. Sama ada makan gitu. Nah, udah balik lagi, langsung ke Puncak Bayangan pulangnya. Puncak Bayangan, pulang ke base camp. Jadi teman saya itu ada yang bilang spontan langsung ke ibu-ibu yang jaga warung. Jadi ibu emang bener gitu katanya, emang bener ada cewek yang ketawa-ketawa gitu Dia nyari tahu gitu ya langsung di jalur puncak utama. Tapi kan ya logikanya saya langsung bilang bukan jauh gitu dari Puncak Bayangan ke posisi saya ataupun dari puncak utama ke posisi saya gitu. saat itu. Ya, nah ibu-ibu itu langsung bilang jadi emang benar di situ itu pernah ada cewek yang terperosok ke jurang katanya. Nah, saya sama Pidar yang Teman-teman lah. iya teman-teman yang pertama kali denger itu kan saya langsung pelongo-pelongo. Hah, gitu. Kirain logika saya yang berpikir Ya, positif itu bener. Pas pulangnya udah benar-benar tahu isi Ada. ceritanya adanya, saya sama teman saya Pidar dan dua Farhan sama Bumi itu langsung kecar-kacir pikirannya. Pokoknya jadi ya jadi itu Yan, jadi saat itu suasananya itu gimana gitu, jadi selama pendakian terus gimana gitu. Ya Mencekam gitu. mencekam soalnya hujan rintik-rintik, trek lumpur, Ya. nanjak lagi. Tambah suara itu kita kan udah kecapean bawa barang berat gitu. Nah di situ pikiran makin kacau. Kebayang nggak guys? Jadi kebayang kalau kalian ngerasain seperti Rian ini guys. Jadi ya kebayang lah nggak akan amit-amit gitulah kalau jangan gitu nanti jangan gitulah, jangan pengen pokoknya mah jangan kealaman lah pokoknya mah sama saya atau sama orang yang lain yang nonton gitu. Soalnya ya merinding banget gitu soalnya Karena hujan tangkal gerde. Boy. ampun boy. Jadi pesan dan kesannya apa Yan? Mungkin pesannya jangan sembarangan bicara, jaga etika, jangan lupa sama Tuhan sendiri, berdoa sebelum mendaki, Itu penting kan? penting. Barang-barang harus safety, Ya. dan ya paling kesannya Terbayar pas di puncak. terbayar di puncak. Oke, Jangan lupa aja berdoa. ya jadi intinya itu harus prepare-nya itu guys yang harus dipersiapkan dengan 100% dan harus ya kondisi fit lah intinya badan, dan itu kalau badan udah fit gitu atau semua udah insya Allah lancar gitu guys, itu hanya hal-hal yang gak terduga lah. Ya. Oke guys, thank you Yan, thank you Pi. Ya. Jangan lupa kalian follow IG-nya dan jangan lupa subscribe dulu, like, comment guys. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton. Tungguin season Are You Scary yang selanjutnya guys. Bye bye.